Indonesia kembali diguncang gelombang demonstrasi besar. Semula bermula pada 25 Agustus 2025, ribuan massa bergerak menuju gedung DPR, menyuarakan kekecewaan mereka pada wakil rakyat. Namun situasi berubah drastis ketika seorang pengemudi ojek online meninggal dunia dalam aksi susulan. Tragedi itu menjadi sebuah pemicu arah gerakan bergeser. Kini bukan lagi rakyat berhadapan dengan DPR, melainkan rakyat berhadapan langsung dengan aparat kepolisian. Halo semua, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terjadi demonstrasi besar di berbagai daerah dan tidak sedikit yang kemudian dilakukan secara anarkis. Pada bagian ini kita akan membahas tentang keterlibatan remaja dan pelajar serta sejarah mereka dalam berbagai gerakan perubahan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tuntutan yang disuarakan pada aksi tanggal 25 Agustus, tanggal 28 Agustus saat ini melebar. Dari soal DPR meluas menjadi soal harga kebutuhan bahan pokok, kesenjangan sosial, dan krisis kepercayaan pada pemerintah. Semua unek-unek rakyat yang selama ini terpendam pecah di jalanan. Di tengah situasi ini, remaja dan pelajar ikut terseret arus. Ratusan siswa tercatat ikut aksi, sebahagian ditangkap, sebahagian luka-luka, bahkan ada laporan mereka mengalami kekerasan saat diamankan aparat. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan bagi kita semua. Namun, juga mengingatkan kita bahwa pelajar Indonesia punya sejarah panjang dalam gerakan sosial politik bangsa. Kalau kita ingat kembali, pada awal abad ke-20, lahir berbagai organisasi pelajar seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lain-lain. Mereka melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Ini yang menjadi salah satu tonggak persatuan bangsa. Kemudian di tahun 1966, pelajar kembali berada di garis depan. KAPI dan KAPI menjadi motor demonstrasi besar menuntut perubahan politik nasional. Lebih lanjut, kalau kita kembali melihat sejarah, tahun 1998, ribuan pelajar SMA turun ke jalan, bergabung bersama mahasiswa. Mereka ikut memperkuat desakan agar Presiden Soeharto mundur. Dan kini, 2025, pelajar kembali hadir. Mereka tak sekedar ikut-ikutan, mereka membawa keresahan sendiri. Mahalnya biaya sekolah, ketimpangan akses pendidikan, hingga kecemasan akan masa depan. Mereka melihat orang tua mereka yang bekerja sebagai buruh, pengemudi ojek, atau pedagang kecil ikut terhimpit dalam krisis. Mereka sadar bila keadaan tidak berubah, maka masa depan mereka pun ikut menjadi suram. Namun penting digarisbawahi, narasi ini bukan alasan untuk mendorong remaja dan pelajar turun ke jalanan. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan oleh negara, sadar atau tidak, memiliki dampak pada mereka, baik sebagai penerima langsung maupun sebagai penerima tidak langsung. Oleh karena itu, kami berharap negara harus bijak dalam menyusun setiap kebijakan. Jangan hanya melihat masyarakat dewasa sebagai penerima utama, tetapi juga melihat ke depan, terutama pada remaja dan pelajar, sebagai generasi penerus yang akan menanggung setiap keputusan yang dibuat hari ini. Dari Sumpah Pemuda 1928, Gerakan 1966, Reformasi 1998, hingga demonstrasi besar 2025, satu hal yang kembali nyata,
Suara generasi muda tidak bisa kita abaikan. Dan tugas negara adalah memastikan suara itu didengar tanpa harus dibayar dengan luka di jalanan.